Daftar nama peserta yang lulus seleksi kompetensi P3K Teknis 2024 sudah bisa dicek. Ini 5 Pemda yang sudah rilis beserta kode kelulusan. Dari portal berita ayubadung.com, pihak Pemda secara berkala merilis daftar nama honorer yang lulus pada seleksi kompetensi P3K Teknis 2024 tahap pertama sejak 24 Desember lalu. Hasil seleksi kompetensi P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Teknis tahap 1 tahun anggaran 2024 tentunya jadi hal yang ditunggu oleh para pelamar. Namun masih banyak instansi yang belum mengumumkan hasil seleksi kompetensi tahap 1 ini secara menyeluruh. Seperti yang dilakukan oleh BKD Pemprov Jawa Tengah pada Sabtu sore tanggal 28 Desember 2024 justru mengumumkan bahwa para peserta diminta untuk bersabar menunggu hasil pengolahan nilai yang sedang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional. Namun ada juga beberapa Pemda atau instansi yang sudah mengumumkan hasil kelulusan per 28 Desember 2024 ini. Berikut daftar instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi kompetensi P3K 2024 teknis beserta penjelasan terkait kode kelulusan. Instansi yang telah mengumumkan hasil seleksi yang pertama adalah Pemkot Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah lebih dahulu mengumumkan hasil seleksi kompetensi. Bagi peserta yang melamar di instansi ini, silakan teman-teman bisa cek laman resmi untuk mengetahui detail hasil seleksi. Instansi yang kedua adalah BKPSDM Kabupaten Bondowoso. BKPSDM Bondowoso juga telah merilis pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis. Daftar nama peserta yang lulus dapat diakses melalui website resmi BKPSDM Bondowoso. Pastikan peserta memeriksa lampiran pengumuman untuk mencocokkan kode kelulusan. Dan instansi yang ketiga yang telah mengumumkan adalah BKD Kabupaten Blora. Kabupaten Blora menjadi salah satu instansi yang mengumumkan hasil seleksi tahap 1. Lampiran hasil seleksi dapat diunduh dan diperiksa oleh peserta yang melamar di wilayah ini. Berikutnya, instansi yang juga sudah mengumumkan kelulusannya adalah BKPSDM Kota Denpasar. Kota Denpasar juga telah mengeluarkan pengumuman hasil seleksi P3K Teknis tahap 1. Peserta dapat mengunduh lampiran pengumuman dari website resmi BKPSDM Denpasar untuk memastikan kelulusan mereka. Dan yang terakhir adalah BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengumumkan hasil seleksi kompetensi melalui 3 dokumen lampiran. Peserta di provinsi ini dapat memeriksa rekapitulasi hasil seleksi di laman resmi BKD Kalimantan Selatan. Dalam pengumuman hasil seleksi, terdapat kode-kode kelulusan yang harus diperhatikan peserta. Berikut penjelasan singkat mengenai kode kelulusan tersebut. L atau lulus adalah kode peserta yang memenuhi syarat kelulusan berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 347. Nantinya jika teman-teman mendapatkan kode ini, artinya adalah teman-teman memenuhi lowongan formasi yang ada dan dipastikan menjadi P3K penuh waktu. R2 artinya peserta adalah dari kategori honorer atau XTHK2 yang memiliki prioritas utama untuk mengisi formasi. Jadi nanti teman-teman, jika teman-teman mempunyai kode R2-L, nanti berarti peserta tersebut adalah peserta prioritas yang juga menempati formasi. Namun jika kode tersebut hanya R2 tanpa L, maka peserta tersebut tidak menempati formasi. Kode yang akan ada selanjutnya adalah kode R3, di mana arti dari kode ini adalah peserta dari kategori database BKN yang telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun. Jadi teman-teman yang kemarin sudah terdata dalam database BKN, nanti dalam pengumuman kelulusan akan menemukan kode R3. Jika kode R3 itu disertai dengan kode L, maka teman-teman berarti menempati formasi yang ada. Kode R4 artinya peserta dari kategori lainnya yang memenuhi syarat tambahan. Ini bisa jadi adalah teman-teman yang memenuhi persyaratan tambahan seperti misalnya adalah
tenaga non-ASN yang sudah memenuhi syarat 2 tahun mengabdi di sekolah atau di instansi negeri. Sedangkan kode TH artinya adalah peserta yang tidak hadir saat seleksi. Kemudian, kode TMS adalah peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Untuk penentuan kelulusan seleksi didasarkan pada peringkat terbaik dan urutan prioritas. Misalnya, pelamar kategori XTHK2 atau dengan kode R2 memiliki prioritas utama untuk mengisi formasi, meskipun nilai totalnya lebih rendah dibandingkan peserta dari kategori lainnya. Dalam kasus tertentu, peserta yang tidak mendapatkan formasi tetap dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi teman-teman tidak usah risau, jika teman-teman memang sudah terdata di BKN, maka dimungkinkan akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, meskipun teman-teman menjumpai dalam pengumuman tidak terdapat kode L atau kode lulus. Mekanisme detail mengenai P3K paruh waktu ini akan diatur lebih lanjut oleh Kemenpan RB dalam regulasi terbaru dalam PP Manajemen ASN yang sebentar lagi akan dirilis oleh pemerintah. Honorer yang nantinya dinyatakan lulus seleksi kompetensi dengan kode R2L atau R3L diharuskan untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH untuk keperluan usulan penetapan NIP P3K yang akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Peserta juga disarankan untuk memeriksa akun SSC ASN masing-masing secara berkala guna memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Mulai malam ini, silakan nanti teman-teman secara berkala mengecek website resmi instansi yang dilamar untuk mengecek apakah instansi yang dilamar tersebut sudah mengeluarkan hasil pengumuman seleksi kompetensinya. Setelah mengakses website resmi BKD atau BKPSDM setempat, teman-teman bisa cari bagian pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K. Setelah informasi pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K ditemukan, teman-teman bisa langsung mengunduh lampiran pengumuman dan periksa kode kelulusan yang sesuai dengan nama atau nomor peserta teman-teman semua. Biasanya beberapa saat setelah pengumuman 1 kali 24 jam, nanti di laman SSC ASN juga dapat ditemukan hasil pengumuman sesuai dengan hasil pengumuman dari BKD atau BKPSDM atau instansi tempat kita melamar. Nah, teman-teman semua, para pejuang ASN, pengumuman hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun 2024 telah dirilis oleh beberapa instansi. Dan nanti beberapa instansi yang lain tentunya akan segera menyusul. Teman-teman bisa cek mulai hari ini, malam ini, sampai tanggal 31 Desember 2024. Secara bertahap, instansi atau Pemda akan mengeluarkan informasi mengenai hasil pengumuman seleksi kompetensi tahap 1. Peserta diharapkan segera memeriksa hasil seleksi melalui website resmi masing-masing. Dan juga nantinya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, setelah hasil pengumuman resmi dirilis di masing-masing BKD atau BKPSDM, selanjutnya teman-teman akan dapat mengecek hasil seleksi kompetensi itu di akun SSC ASN masing-masing, di mana nanti terdapat pengumuman kelulusan dan informasi untuk melanjutkan proses pengisian daftar riwayat hidup. Demikian tadi teman-teman pejuang ASN semuanya informasi mengenai hasil seleksi kompetensi P3K tahap 1 tahun 2024. Saya doakan teman-teman semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya ucapkan selamat untuk yang menempati formasi dan menjadi P3K penuh waktu. Namun jangan patah arang untuk teman-teman yang mendapatkan hasil sebagai P3K paruh waktu, karena nanti pada akhirnya semua P3K paruh waktu ini akan menjadi P3K penuh waktu. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe.